Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, gimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik. Baik, hari ini pelatihan kita atau kelas kita membahas mengenai membangun strategi branding dalam public speaking ya. Nah, eh, branding dalam public speaking adalah proses membangun identitas yang unik, yang unik bagi kita secara personal dan berkesan bagi diri kita sebagai seorang pembicara atau public speaker melalui strategi branding yang kuat. Coba melalui strategi branding yang kuat yang kita lakukan itu akan memikat audiens, kemudian bisa membangun kepercayaan dan meningkatkan pengaruh kita sebagai public speaker, sebagai pembicara. Jadi itu sangat mempengaruhi bagaimana cara kita menyampaikan kalau kita sudah membangun branding atau personal branding yang ada pada diri kita dalam public speaking, maka bisa memikat audiens atau apa yang kita sampaikan itu bisa membuat orang lain terkesan. Selanjutnya kita harus memahami langkah yang utama dalam memahami branding dalam diri kita, yaitu ada nilai-nilai di mana kita harus mengidentifikasi nilai-nilai inti yang kita miliki, yang kita yakini dan ingin kita tunjukkan kepada dunia. Dan nilai apa? Misalnya saya adalah orang yang supel, atau orang yang murah senyum, atau orang yang mudah menyapa, atau kita punya cara komunikasi yang unik dan lain sebagainya. Kemudian kepribadian, tentukan kepribadian yang ada pada diri kita sebagai seorang pembicara. Apakah kita ingin tampil sebagai orang yang humoris, inspiratif, atau orang yang ahli dalam ilmu yang sedang kita tekuni. Misalnya tentang kita sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat misalnya, atau calon bidan, atau calon sarjana pendidikan. Nah, branding diri kita dalam menyampaikan public speaking kita itu kita sebagai orang yang humoris. Berarti kalau kita humoris, di saat kita menyampaikan informasi atau ilmu yang kita sampaikan akan ada memasukkan nilai-nilai atau tips atau suasana yang humoris. Kalau inspiratif berarti orang yang memotivasi, memiliki di dalam apa yang disampaikannya itu memuat nilai-nilai yang bisa memotivasi orang lain. Kalau kita ahli misalnya di bidang cash flow, kesehatan promosi, atau misalnya cashlink, kesehatan lingkungan, atau kita ahli di dalam bahasa Inggris dan lain sebagainya, tapi kita punya cara penyampaian yang baik di bidang yang kita ahli, itu adalah sesuatu branding pada diri kita. Kemudian tujuannya apa? Tetapkan tujuan dalam hal memahami branding diri itu adalah tujuan jangka panjang kita. Ingin menjadi pembicara sebagai motivator atau pakar di bidang tertentu atau sebagai influencer. Kalau sebagai motivator berarti apa yang kita sampaikan itu memuat nilai-nilai yang bisa membuat orang lain terinspirasi. Tapi kalau misalnya di bidang tertentu, khususnya misalnya bidang kesehatan masyarakat atau bidang pendidikan atau bidang hukum dan lain sebagainya, berarti kita konsen di situ. Itu branding. Jadi kita nggak banyak hal yang kita sampaikan, tapi kita ahli memperdalam apa yang menurut kita itu adalah keahlian kita. Kalau influencer apa? Misalnya kita ingin ahli di media sosial. Nah, edukasi yang kita sampaikan di media sosial adalah sesuatu ilmu yang itu memiliki nilai positif, nilai baik yang bagaimana audiensnya bisa memahami dan merangkum apa yang kita sampaikan atau tersampaikan kepada audiens apa yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya,
Membangun strategi branding dalam public speaking. Branding dalam public speaking adalah proses membangun identitas unik ya, dan berkesan bagi diri kita sebagai seorang pembicara melalui strategi branding yang kuat. Kalian dapat memikat audiens, membangun kepercayaan dan meningkatkan pengaruh sebagai seorang pembicara. Kalau kita sudah mempunyai branding diri, apa yang kita sampaikan terhadap orang lain, kepada orang lain, informasi yang kita sampaikan saat kita mengedukasi atau kita memberikan tips, trik, dan lain sebagainya sebagai seorang public speaker, maka orang akan mengenal kita dengan identitas atau branding yang telah kita bangun. Yang tadi saya sampaikan, kita sebagai motivator, atau kita sebagai influencer, atau kita sebagai orang yang menyampaikan edukasi sesuai dengan keahlian kita. Kemudian adalah memahami branding, mengidentifikasi keunikan, unique selling proposition, USP ya. Pertama adalah keunikan apa yang membuat Anda berbeda dari pembicara lain. Itu yang harus kita tahu. Apa sih yang membedakan saya dengan para pembicara lain? Oh, kalau pembicara lain misalnya dari segi kita dari segi penampilannya, kemudian dari segi penyampaiannya, dia konsen, dia sama-sama sebagai motivator misalnya. Tapi dia punya branding diri, punya keahlian yang dikemas dalam dirinya sendiri, yang itu menjadi pemasaran atau membuat orang lain itu terkesan sama dia. Apa yang unik yang kita miliki, yang beda dengan orang lain? Yang kedua adalah keunggulan. Apa yang kita kuasai dengan baik? Apa keahlian atau pengalaman unik yang kita miliki? Apa? Jadi kalau kita mau menjadi seorang public speaker yang handal, kita harus bukan bagaimana kita menjadi orang lain, tapi bagaimana kita menjadi diri kita dengan keunikan kita. Apa yang menjadi keahlian kita? Nah, yang ketiga adalah manfaatnya. Kita mengidentifikasi keunikan itu, apa manfaat yang bisa didapatkan oleh audiens dengan mendengarkan kita. Kalau kita seorang motivator, dia merasa termotivasi dengan apa yang kita sampaikan tentu. Kalau kita seorang influencer, dia merasa senang kalau melihat apa yang kita tampilkan di dalam media sosial kita. Kalau kita orang ahli, oh berarti begini ya cara menjaga kesehatan. Oh manfaatnya begini. Oh kalau kita misalnya berpendidikan, maka manfaatnya apa dan lain sebagainya. Jadi kita tahu keunikan kita memberi dampak positif terhadap orang lain. Selanjutnya adalah membangun pesan utama yang kuat. Ini. Membangun pesan utama yang kuat adalah tentu ringkas. Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu itu dengan cara yang ringkas, tentunya satu kalimat utama yang ini Anda sampaikan, tapi itu membuat orang tergugah. Orang sudah coba untuk konsentrasi kepada kita. Oke, para hadirin, siswa-siswi misalnya, apa yang membuat kalian bahagia hari ini? Kalimat-kalimat yang bagaimana orang tertuju kepada kita. Nah, kemudian menarik, buat pesan utama kita sebagai seorang public speaker mudah diingat dan menarik bagi audiens. Seperti misalnya kalau kita sebagai pembawa acara ya, semua orang acara sebelum dimulai semua orang ngobrol. Ada yang ngobrol sama temannya, keluarganya, bahkan ada yang asik dengan gadgetnya, baik yang suaranya terdengar maupun tidak terdengar. Nah, bagaimana caranya orang itu tertuju sama kita di saat kita ingin memulai acara? Hadirin yang kami hormati, kepada hadirin yang masih berada di luar, kami mohon untuk berkenan memasuki ruang yang telah kami sediakan, tempat duduk yang telah kami sediakan karena acara akan segera dimulai. Bagaimana cara artikulasi dan penyampaian kita membuat orang lain terkesan, sehingga dia tertuju kepada kita. Yang ketiga adalah membangun pesan utama yang kuat, relevan. Pastikan pesan utamanya itu harus relevan dengan kebutuhan dan minat audiens. Kita misalnya datang, kita ke suatu seminar, ya, kita harus tahu audiens kita itu dari kalangan yang berpendidikan atau tidak, dari orang kesehatan atau bukan, dari usia remaja atau usia yang tua dan lain sebagainya.
Itu sehingga pesan yang kita sampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Karena apa? Sesuai kebutuhan dan minat dari audiens. Selanjutnya adalah mengoptimalkan penggunaan media sosial. Yaitu dengan cara apa? Konsisten. Bagikan konten secara teratur dan konsisten untuk membangun kedekatan. Untuk membangun apa? Hubungan. Nah, kemudian apa? Kualitas. Bagaimana tawarkan konten yang bernilai informatif dan menghibur. Tadi makanya kalau kita sudah tahu branding kita, branding unik kita bisa menyampaikan secara konsisten, tentu berkualitas dan memiliki interaksi. Yaitu apa? Berinteraksi dengan followers kita, jawab pertanyaan dan promosikan materi presentasi. Jadi kalau kita misalnya orang kesehatan, kita bisa mengedukasikan tentang bahayanya, tentang manfaatnya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kita edukasikan itu kita terapkan juga dalam hidup kita tentunya. Kita bisa bikin player, kemudian kita bisa bikin iklan-iklan atau tips-tips kesehatan lainnya di media sosial kita. Adanya interaksi antara audiens dengan public speaker itu sendiri atau orang yang menyampaikan informasi. Selanjutnya adalah menciptakan pengalaman yang berkesan bagi audiens. Adanya visualisasi pertama. Gunakan visual yang menarik seperti slide presentasi, video, dan demonstrasi. Kalau kita mau menjadi public speaker yang keren, yang handal, itu bagaimana kita menampilkan tayangan visual kita di saat kita presentasi dengan gambar-gambar atau video yang menarik minat audiens kita. Sehingga orang apa? Tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Yang kedua apa? Cerita. Bagikan cerita personal dan menarik untuk membangun koreksi dengan audiens. Yang ketiga adalah adanya interaksi. Libatkan audiens dengan pertanyaan, sesi tanya jawab, dan aktivitas. Sehingga apa? Kegiatan presentasi kita atau kegiatan public speaker kita, informasi yang kita sampaikan, edukasi yang kita sampaikan itu tidak jenuh. Adanya interaktif di dalam forum tersebut. Selanjutnya adalah membangun hubungan jangka panjang dengan audiens. Kalian tahu, public speaker itu bukan hanya menyampaikan informasi, ilmu dia saat diundang saja atau hanya pada saat itu. Tapi bagaimana hubungan jangka panjang itu bisa terjalin dengan baik. Bagaimana hubungan antara audiens dengan pembicara dapat terjalin dengan baik sehingga menambah jaringan kita, harus tentunya berikan nilai, tawarkan konten dan informasi yang berharga bagi audiens. Apakah materi yang kita sampaikan itu menarik atau tidak? Apakah passion kita, penampilan kita, komunikasi verbal dan non-verbal kita mendukung atau tidak? Karena itu menjadi nilai jual kita. Kemudian apalagi komunikasi terbuka, di mana kita harus bersikap responsif ya terhadap pertanyaan dan masukan dari audiens. Yang ketiga adanya komunitas. Bangun komunitas di sekitar topik kita melalui forum online atau grup. Jadi kalau misalnya habis pelatihan ini nih, kita ada kelas ini, kita ada grup. Nah, itu bisa berdiskusi banyak hal tentang materi yang disampaikan hari ini atau seputar public speaking. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Bagaimana strategi terus-menerus. Branding adalah proses yang berkelanjutan, selalu beradaptasi dengan tren dan kebutuhan audiens ya ini. Kemudian adanya evaluasi dan pengukuran, pantau kemajuan branding kita melalui analisa media sosial dan feedback dari audiens. Apakah setelah kita mengisi materi, apakah audiens itu tertarik atau tidak? Dia kan biasanya boleh nggak minta Instagramnya, media sosialnya, atau boleh kepo gitu ya tentang informasi-informasi yang selanjutnya. Itu bisa kita ukur, kita bisa evaluasi setelah kita mengikuti kelas gitu ya, atau setelah kita memaparkan materi kita di forum seminar. Kemudian yang terakhir ada pengembangan diri, di mana pengembangan ini harus terus kita tingkatkan untuk terus belajar. Bukan berarti kita sudah sering misalnya 10-20 kali mengisi materi atau pelatihan, kemudian kita menganggap bahwa diri kita itu sudah cukup ahli. Nah, tidak.
Tidak berhenti dari situ, kita harus terus belajar, melatih diri untuk apa? Mengembangkan diri kita, menambah potensi diri kita, menambah kualitas atau kualifikasi yang kita miliki. Ya, sehingga apa? Terus tingkatkan kemampuan kita berbicara dan pengetahuan kita agar relevan dan menarik dengan audiens. Perkembangan zaman tentu membuat kita harus lebih cerdas, lebih pintar, sehingga apa yang kita sampaikan harus sesuai dengan sasaran, tentunya juga bermanfaat. Oke, terima kasih. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ibu saya mau nanya. Oke, silakan, Denti. Ibu terkait nanti pas UAS itu tugas atau soal, Bu? Silakan yang mau bertanya soal materi yang tadi saya sampaikan. Ya, Ibu, saya izin bertanya, bagaimana cara kita menjaga konsistensi dalam membangun branding diri kita itu, Bu, dalam public speaking di media sosial? Oke. Untuk jaga konsistensi, kayak misalnya di YouTube aja kita ada tuh ya, misalnya apakah edukasi atau apa dan lain sebagainya, harus konsisten itu adalah kita memiliki konten-konten yang sesuai dengan pilihan yang kita sudah pilih. Misalnya kita berkaitan dengan kesehatan, ya. Nah, kan kesehatan itu kan banyak kan. Kita sudah bikin tuh minggu ini materi tentang apa, minggu kedua tentang apa, minggu ketiga tentang apa. Nah, untuk menjaganya adalah bahwa kita harus menanamkan pada diri kita bahwa ini loh yang menjadi passion saya. Makanya kenapa branding itu, keunikan itu harus diambil sesuai dengan passion kita. Sehingga apa? Lebih mudah kita kembangkan. Kalaupun misalnya di luar dari passion kita, tapi kita sudah memilih jalur yang atau materi yang kita ingin sampaikan sebagai influencer misalnya. Berarti kita harus mengikuti perkembangan di situ, kayak misalnya di TikTok, di YouTube, di Instagram itu audiens itu sukanya kayak apa ya? Kalau di TikTok itu lebih sukanya kan dalam waktu durasi yang sangat cepat, berarti informasi harus tersampaikan, gitu kan? Nah, itu yang menjaga konsistensi itu adalah dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus pastikan bahwa itu adalah konsisten milik kita, bahwa itu adalah keahlian saya. Sehingga apa? Materi-materi yang disiapkan itu harus sesuai dengan awal mula kita memilih. Kayak gitu ya kali saya. Jadi konsisten itu hanya bisa kita jaga kalau kita memiliki keinginan yang kuat, memiliki cara pandang, memiliki perspektif bahwa saya di awal sudah memilih jalur A. Maka jalur inilah yang harus saya kembangkan. Ikut apa? Pelatihan. Itu. Kemudian apa? Untuk apa pelatihan-pelatihan? Untuk mengembangkan diri kita. Kemudian cari informasi-informasi terbaru, banyak hal yang harus kita pelajari, kita baca, ikut kemudian cari informasi di media sosial bisa, dari buku-buku bisa, untuk apa? Mengembangkan keahlian dan kemampuan yang kita pilih, branding diri kita. Membangun branding itu penting loh. Untuk apa? Bukan hanya kita sebagai influencer, kita sebagai pendidik, kita sebagai orang yang mengedukasi terkait dengan kesehatan misalnya dan lain sebagainya. Tapi bagaimana interaksi kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu juga membutuhkan public speaking. Oh, Kalisa itu orang yang ramah loh. Kalau ketemu sapa, salam, senyum. Nah, itu kan branding kan. Oh, dia ramah, itu branding diri kita. Nggak mau deh ketemu Melana. Soalnya kalau ditegur pasti dia cemberut. Nah, itu branding juga tuh. Oh, dia suka membantu loh, Cantika ini loh, Cahya suka membantu loh. Oh, Denti itu orang yang inspiratif. Nah, itu branding. Itu yang harus kita pertahankan. Mempertahankan konsistensi ini harus kita terus tanamkan di dalam hati dan pikiran kita sehingga itu menjadi habit, menjadi kebiasaan kita yang terus-menerus akan kita lakukan. Itu ya. Oke, Baik, Bu, Kalisa. terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin bertanya soal materi yang tadi saya sampaikan?